Sesak Mamen, kembali lagi di channel saya, Brooklyn Sarana Education. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang PPH pasal 21. Sebelumnya saya menjelaskan di materi ini, jangan lupa like, comment, and share. Apabila Anda suka, bisa kali nyalain tombol lonceng dua ini. Oke. Saya di sini akan bilang tentang PPH pasal 21. Setiap karyawan atau pegawai harus dipotong pajak, dan setiap penghasilan yang masuk ke rekening pegawai tersebut harus dipotong pajak. Namanya yaitu PPH pasal 21. Setiap karyawan atau pegawai setiap tahunnya harus membayar pajak PPH pasal 21. Yang pertama, definisi pajak PPH pasal 21 adalah atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subjek pajak dalam negeri. Yang kedua, penghasilan bruto atau penghasilan kotor. Penghasilan bruto atau penghasilan kotor adalah jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPH pasal 21. Gaji pokok adalah gaji dasar yang ditetapkan untuk melaksanakan satu jabatan atau pekerjaan tertentu pada golongan pangkat dan waktu tertentu. Jika orang mempunyai pekerjaan menjadi pegawai negeri atau swasta, pasti mempunyai gaji pokok, itu yang dinamakan penghasilan bruto. Atau mungkin orang itu mempunyai tunjangan atau dua hal yang menjadi penghasilan bruto orang itu. Yang pertama, penghasilan tidak rutin. Penghasilan tidak rutin adalah upah atau gaji diterima secara tidak teratur oleh seorang pegawai atau penerima penghasilan lainnya, seperti yang pertama, bonus. Bonus adalah tambahan penghasilan di luar gaji kepada pegawai atau dividen tambahan kepada pemegang saham. Yang kedua, tunjangan hari raya keagamaan atau disebut THR biasanya. THR adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan dengan penghitungan pro-opsional dan dibayarkan menjelang hari raya keagamaan. Yang ketiga, upah lembur. Upah lembur adalah tambahan upah yang dibayarkan perusahaan karena pekerja melakukan perpanjangan jam kerja dari jam kerja normal yang telah ditentukan. Yang terakhir, jaminan kecelakaan kerja atau disebut JKK atau jaminan kecelakaan kerja. Jika seorang membayarkan JKK, itu yang biasa disebut dengan jam sostek ataupun lainnya, itu kalau itu menurut administrasi ataupun suatu itulah. Oke, selanjutnya yang kedua, penghasilan rutin. Cara penghitungan PPH 21 tidak akan terlepas dari penghasilan rutin wajib pajak orang pribadi, yakni upah atau gaji yang diterima secara teratur dalam jangka waktu tertentu, seperti yang pertama, gaji pokok. Gaji pokok apa sih? Adalah gaji dasar yang ditetapkan untuk melaksanakan satu jabatan atau pekerjaan tertentu pada golongan pangkat dan waktu tertentu. Yang kedua, tunjangan adalah penghasilan tambahan di luar gaji pokok yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas dan sebagai insentif. Misalnya adalah tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan makanan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayarkan perusahaan. BPJS adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang biasa disebut
BPJS. Setiap warga negara Indonesia dan asing yang telah tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS. Iuran BPJS dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja dengan presentasi iuran dari gaji atau upah. Tidak dijelaskan dalam peraturan bahwa apakah gaji ini merupakan gaji pokok, gaji bruto, gaji bersih, dan sebagainya yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah. Yang keempat, jaminan kematian atau meninggal. Jaminan kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS ketenaga kerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Pengusaha wajib menanggung iuran program jaminan kesehatan kematian sebesar 0,3% dari gaji atau upah. Wow. Yang kelima, jaminan kesehatan atau disebut dengan JKES atau BPJS Kesehatan. Berlaku sejak Juli 2015. Jaminan kesehatan adalah program BPJS Kesehatan yang diikuti wajib pajak. Sejak 1 Juli 2015, tarif iuran jaminan kesehatan adalah 5% gaji per bulan, yaitu sebanyak 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh pegawai. Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan terdiri dari gaji atau upah pokok dan tunjangan tetap. Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran adalah 2 kali PTKP dengan status kawin dengan 1 anak untuk keluarga lainnya, yaitu terdiri dari anak keempat dan seterusnya. Orang tua dan mertua besarnya iuran adalah 1% per orang dari gaji atau upah. Apa aja sih yang mengurangi penghasilan bruto? Pengurangan penghasilan bruto adalah biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto atau kotor, termasuk di dalamnya adalah yang pertama, biaya jabatan. Biaya jabatan adalah biaya yang diasumsikan petugas perpajakan sebagai pengeluaran biaya selama setahun yang berhubungan dengan pekerja di pekerjaan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per strip 16 garing PJ garing 2016 menetapkan biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Dari staf biasa hingga direktur berhak mendapatkan pengurangan penghasilan bruto ini. Yang kedua, biaya pensiun. Biaya pensiun berhak mendapatkan pengurangan penghasilan bruto ini. PPh pasal 21 yang terutang dan harus dipotong atas penghasilan yang diterima penerima pensiun secara bulanan. Besarnya biaya pensiun yang ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per strip 16 garis miring PJ garis miring 2016 adalah 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya 200.000 per bulan atau 2.400.000 rupiah per tahun. Yang ketiga, PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan yang tidak kena pajak atau disebut PTKP yang merupakan komponen penting cara perhitungan PPh 21 2021 adalah jumlah nilai penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per strip 16 garing PJ garis miring 2016 dan PMK nomor 101 garis miring PMK titik 0110 garis miring 2016. Yang keempat, BPJS dibayarkan karyawan. Dalam hal ini, iuran BPJS yang presentasinya dibayarkan karyawan maka dimasukkan sebagai pengurangan penghasilan bruto. Iuran BPJS yang termasuk
Oke, tarif PPh pasal 21. Tarif PPh pasal 21 merupakan tarif pajak yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi dengan jumlah penghasilan tertentu. Tarif ini merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan pasal PPh 21 dan ditentukan berdasarkan pada pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Oke, kesimpulan dari PPh pasal 21 memiliki banyak komponen yang harus dimasukkan seperti penghasilan bruto wajib pajak, penghasilan tidak rutin, biaya BPJS, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kesehatan, tunjangan PPh 21 dan BPJS yang dibayarkan perusahaan, dan yang terakhir pengurangan penghasilan bruto 21. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun yang kurang dimengerti, silahkan komen di bawah ini. Ataupun kalau kalian suka video ini, silahkan pencet tombol like dan jangan lupa nyalakan lonceng ini supaya mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Oke, sekian dari saya, terima kasih.